Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan digit NIM terakhir 086, kelas TIC angkatan 2023. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja routing statik. Baik, yang pertama itu pengertian tentang routing statik dulu. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfirmasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik ada dua, yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Selanjutnya kita isi IP pada PC 1, subnet masknya, gateway, dan DNS-nya. Selanjutnya sama seperti PC 1, kita isi IP-nya sebagai berikut: subnet masknya, gateway-nya, dan DNS-nya. Lalu pada PC 3 kita sama mengisikan keempat tadi, IP, subnet, gateway, dan DNS-nya. Lalu kita ke router yang pertama. Pada fast internet kita isi IP-nya dan subnet-nya. Lalu pada fast internet 2 yang menghubungkan ke PC 2, kita isi IP dan subnet-nya sama seperti tadi. Selanjutnya kita isi serial 2, isi IP dan subnet-nya, lalu klik on. Dan untuk serial 0 ini itu menghubungkan ke router 1 ke router 2. Lalu pada router yang kedua kita sama seperti router 1, kita isi IP dan subnet-nya, lalu kita klik on. Kemudian kita juga isi serialnya seperti tadi, lalu klik on. Nah, serial ini tuh menghubungkan ke serial 1 tadi. Untuk yang serial kedua kita isi juga seperti ini, lalu klik on. Nah, serial 2 yang kedua ini itu menghubungkan ke serial 3. Maksud saya router 3. Lalu kita buka yang router 3. Pada fast ethernet yang pertama itu kita isi seperti ini, lalu klik on. Nah, fast ethernet pertama itu menghubungkan server 1. Kemudian pada fast ethernet
yang kedua kita isi juga seperti tadi, lalu klik on. Nah, fase Ethernet kedua ini tuh menghubungkan ke server yang kedua. Lalu kita isi serial 2 seperti ini. Lalu kita on kan. Serial 2 ini tuh menghubungkan ke router yang kedua. Lalu kita beralih ke serial 3. Kita juga isi seperti ini, lalu on. Serial yang kedua ini tuh menghubungkan ke router yang satu. Lalu kita beralih ke server. Pada IP server kita isi IP-nya itu seperti ini. Subnet mesh-nya juga seperti ini. Lalu gateway-nya seperti ini juga. Lalu yang terakhir DNS-nya. Lalu untuk server yang kedua kita juga isi IP-nya seperti ini. Lalu subnet-nya seperti ini. Lalu gateway-nya juga seperti ini. Yang terakhir DNS-nya seperti ini. Langkah selanjutnya kita mengisikan statik pada masing-masing router. Pada router yang pertama kita buka. Nah, pada router pertama kita isi seperti pada tabel. Selanjutnya pada router yang kedua kita juga isi seperti tadi. Saya sudah menginputkannya ya seperti tadi. Pada router 2 192.168.1.0, netmasknya 225, belakangnya 126, terus gateway-nya 12.12.1. Terus yang kedua itu 330, 2250, 233. Lalu yang ketiga itu 43, 0, 225, 0, dan 233. Selanjutnya kita beralih ke router yang ketiga. Kita isi sama seperti tadi, saya sudah mengisinya. Kita hanya perlu mengisi 2 seperti yang di tabel. Yang pertama itu 192.1.0, yang kedua netmasknya 128 belakangnya, terus yang gateway-nya itu 1. Terus yang kedua itu 192, belakangnya 128 sama 128, terus 2. Selanjutnya kita beralih ke simulasi. Baik, kita masuk ke mode simulasi. Pada simulasi 1 kita PDM-nya kita masukkan ke PC 1 dan PC 2. Kita klik next.
Jadi di situ PC2 itu balik lagi ke router, lalu dikembalikan ke PC1. Nah, PDM-nya kecentang, artinya berhasil percobaan pertama. Selanjutnya kita beralih ke percobaan kedua dari PC1 ke PC3. Lalu kita next. Kita lihat di sini. Nah, itu dikembalikan lagi. Ya, terdapat tanda centang, berarti berhasil. Kita delete. Lalu kita masuk ke simulasi ketiga. Dari PC1 ke server 1. Kita next. Nah, kita lihat sudah tersampaikan ke server. Lalu dikirim lagi. Nah, terdapat tanda centang, artinya itu berhasil kirim lagi. Kita delete. Kita masuk ke percobaan keempat, yaitu PC1 ke server 2. Kita next. Dikirim. Ya. Lalu sampai ke server 2. Server 2 itu menerima. Lalu dikirim kembali ke PC1. Nah, terdapat tanda centang, artinya berhasil. Kita delete. Kita lanjut ke percobaan kelima, yaitu PC3 ke PC1. Kita next. Lalu dikirim lagi. Kembali lagi. Nah, tanda centang artinya berhasil. Kita delete. Lalu kita ke percobaan ke-6, PC3 ke PC2. Kita next. Itu dikirim ke router 2, lalu dikirim ke router 1, lalu sampai ke PC2, lalu dikirim lagi. Ya, ini centang berhasil, berarti kita delete. Kita masuk ke percobaan ke-7, yaitu PC3 ke server 1. Kita next. Nah, pada server 1 dikirim lagi. Lalu kembali ke PC3. Nah, itu tanda centang artinya berhasil. Kita delete. Lalu kita masuk ke percobaan ke-8, yaitu PC3 ke server 2. Lalu kita next. Dikirim ke router 3. Lalu dikirim ke server. Kemudian dikirim kembali pada PC3. Nah, centang artinya berhasil. Kita delete. Lalu kita masuk ke percobaan selanjutnya, server 1 ke server 2. Kita next. Lalu dikirim kembali ke server 1.
Ya, centang berhasil, berarti kita menuju percobaan ke selanjutnya. Server 1 ke PC 1. Kita next, lalu kirim ke router 3 ke router 1, lalu dari router 1 kirim ke PC 1. Setelah diproses, lalu dikirim kembali ke server 1. Ya, centang berarti berhasil, kita delete. Lalu masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu server 1 ke PC 2. Kita next. Ya, lalu sampai ke PC 2. Lalu pada PC 2 itu dikirim kembali ke server 1. Ya, centang lagi, berarti berhasil. Kita delete lagi. Lalu kita percobaan terakhir, server 1 ke PC 3. Kita next. Nah, pada PC 3 ini dikirim kembali ke server 1. Nah, tandanya centang berarti berhasil. Kita delete. Kita masuk lagi ke mode real time. Kita klik PC 1, terus command prompt. Kita isi di sini tracer ke IP 192.168.1.4.65. Kemudian kita tracer ke PC 3. Kita lihat. Kita enter. Nah, berhasil berarti. Selanjutnya kita tracer dari PC 1 ke server 1. Ya, berhasil lagi. Kemudian yang terakhir kita tracer ke server 2. Nah, kita enter. Oh, berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya ke PC 3 kita masuk command prompt. Yang pertama kita tracer ke PC yang pertama. Kita enter. Ya, berhasil. Lalu selanjutnya kita dari PC 3 ke PC 2. Kita enter. Ya, berhasil lagi. Kemudian kita ketiga PC 3 ke server 1. Ya, kita enter. Nah, berhasil. Lalu kita lanjut ke yang terakhir dari PC 3 ke server 2. Ya, kita enter. Nah, berarti sudah berhasil semua ya. Selanjutnya kita pindah ke server 1. Kita buka lagi. Kita tes ke PC 1.
Kita enter. Nah, berhasil. Lalu selanjutnya kita tes ke PC 2. Kita enter. Nah, berhasil lagi. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita tes buat ke server 3. Kita klik enter. Nah, berhasil lagi. Terus coba kita tes juga ke server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Kita enter. Nah, berhasil. Nah, sudah selesai semua. Praktikumnya selesai. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.